Iya, Bapak Ibu, sungguh luar biasa semangat sukacita anak-anak dalam merayakan perayaan Natal. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Jumat 16 Desember 2022 kita bisa berkumpul bersama untuk merayakan Natal kelompok 1 GKJW Jemaat Purwoharjo. Sebelumnya terima salam dari kami. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, sungguh luar biasa. Oke, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan susunan acara pada saat ini. Yang pertama, doa pembukaan. Yang kedua, sambutan perwakilan kelompok 1. Yang ketiga, penyalaan lilin Natal. Yang keempat, pembacaan Alkitab. Diteruskan dengan renungan Natal. Yang kelima, persembahan. Yang ketujuh, sambutan yang pertama dari PHMJ dan sambutan yang kedua dari perangkat desa. Acara yang ketujuh adalah penutup. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelumnya kita bersama-sama mengungkapkan sukacita kita. Kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Bumi goyang. Bapak semua, Bapak Ibu, kita nanti boleh berjoget, boleh bergoyang. Jadi apapun yang terjadi, walau dikatakan bahwa tahun 2023 adalah gelap, walaupun bumi bergoncang, tapi mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
doa pembukaan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu. Iya, kita sudah bersukacita di awal ini. Kita akan lanjutkan, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang senantiasa kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih penyertaan-Mu, kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semuanya, sehingga sampai detik hari ini Tuhan kami boleh merasakan berkat-berkat-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik bagi kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu, kami berserah diri, menyerahkan segala rangkaian acara, peringatan dan perayaan Natal yang diselenggarakan oleh kelompok 1 warga Jemaat Purwoharjo ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Acara demi acara, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Setiap kami yang ambil bagian di dalam kegiatan ini awal, pertengahan hingga akhir, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan sehingga dapat melakukannya dengan baik. Demikian Tuhan, seluruh doa dan permohonan serta ucapan syukur kami ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Amin.
adik-adik yang saya panggil namanya tetap di tempat. Maju ke depan, Dek. Adik Messi, adik Andra, adik Elfonda, adik David, adik Seril, dan adik Laras. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan anak-anak Hosiana yang aktif. Jadi saat ini akan menerima sedikit bingkisan, dan kami mohon dengan hormat kepada Bapak Pendeta. Bagi adik-adikku semua yang belum menerima bingkisan keaktifan, besok tahun depan lebih semangat lagi ya, biar nanti semua dapat bingkisan hadiah keaktifan. Oke, tetap semangat. Adik-adik tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Iya, terima kasih. Tetap semangat terus dalam puji dan memuliakan Tuhan. Selamat malam. Yang kami hormati Bapak Pendeta Septian Garis Chandra Hermawan, Bapak Kepala Desa atau Bapak Perangkat, Bapak Ibu Majelis Jemaat, Bapak Ibu tamu undangan, serta seluruh warga kelompok 1, mulai dari warga lansia, dewasa, anak-anak. Mengucap syukur kepada Tuhan, malam ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama mengadakan ibadah dan perayaan Natal kelompok 1 GKJW Jemaat Purwoharjo dengan kesehatan, sukacita, bahkan cuaca yang tidak hujan. Saya berdiri di sini sebagai wakil dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah berkenan hadir dalam acara malam hari ini. Jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di kelompok 1 ini memang tidak ada panitia secara khusus untuk acara malam hari ini, tetapi semua acara bisa tertata, terlaksana karena guyup rukun warga seluruhnya kelompok 1, mulai dari tim konsumsi ibu-ibu yang sudah mempersiapkan beberapa hari yang lalu, tim acara yang sudah mulai setia melatih anak-anak hingga acara malam hari ini, tim dekorasi dan seluruhnya yang mungkin tidak saya sebutkan. Terima kasih semua kerjasamanya, kerukunannya, kekompakannya, dan jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia karena Tuhan akan membalas dengan berkah yang berlimpah dalam kehidupan kita masing-masing. Akhir kata, kami mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Semoga di tahun depan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, Tuhan memberkati. Amin.
dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersama-sama memuji Kidung Jemaat 92 Malam Kudus. Mari Bapak Ibu kita memuji dan memuliakan nama Tuhan memakai Kidung KPJ nomor 236. Kita pujikan ayat 1. Oh
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat malam, Shalom. Puji Tuhan, Allah sangat baik dalam kehidupan kita, sehingga karena kasih dan penyertaan-Nya selalu menyertai di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini temanya sama yang sudah disiapkan GGI untuk kita renungkan bersama-sama. Tetapi untuk memudahkan kita merenungkan firman Tuhan, di situ saya mengambil tema kecil untuk kita renungkan, untuk memudahkan kita memaknai tema besar yang dari GGI ini. Tema kecil atau subtema adalah jalan keselamatan. Mungkin Bapak Ibu berpikir, dari tema besar ini, mengapa ada tema kecil berbicara tentang jalan keselamatan? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di titik-titik ini masih ada lanjutan kalimat untuk kita renungkan bersama-sama. Kita masuk di slide yang berikutnya, bahwa di situ dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes. Kita fokus di sini, Bapak. Nah, kita fokus di sini supaya jangan kembali kepada Herodes. Menarik untuk kita renungkan bersama-sama di dalam perayaan Natal hari ini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah di bagian yang selanjutnya, selanjutnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, supaya jangan kembali kepada Herodes. Maksudnya adalah saya temukan di pasal yang kedua, ayat yang 6, ayat 7, dan ayat yang ke-8 dari bacaan kita. Jadi dari bacaan kita pasal yang kedua itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada rangkaian perjalanan orang-orang Majus. Mengapa di situ dituliskan supaya jangan kembali kepada Herodes? Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-8 dari pasal yang kedua menegaskan atau membuat kita lebih terbuka lagi memaknai tema besar, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Apa itu Bapak Ibu? Ayat yang ke-6 di slide yang berikutnya dituliskan, dan engkau Bethlehem begitu besar, karena di situ dituliskan engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil. Saya maksud tadi mengapa Herodes patokannya di ayat yang ke-6, ini yang saya udah merah ini, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dari kalimat ini Bapak, Herodes panik. Mengapa? Karena dia adalah raja yang memimpin kerajaan yang bukan kecil. Tetapi mengapa kok tiba-tiba ada pemimpin baru yang akan menggembalakan umat Israel? Umat Israel adalah umat pilihan Allah yang begitu luas, yang dikasih Allah. Inilah yang tidak disukai oleh Herodes. Ketika Herodes tidak suka, di ayat yang ke-7 di slide yang berikutnya mengatakan, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dengan diam-diam. Untuk apa? Dan dengan teliti bertanya kepada mereka. Dengan teliti. Kita garis bawahi Bapak Ibu, dengan teliti di sini berarti menggali begitu dalam janji. Sopo sih yang akan menjadi pemimpin Israel pada waktu itu, menggembalakan umat Israel. Jadi dengan teliti Herodes bertanya, dan dengan diam. Untuk apa? Ayat yang ke-8 dari bacaan kita selanjutnya. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, orang Majus tadi, Buddha Lois. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Berangkatlah, kata Herodes, untuk menyelidiki anak itu. Yang tadi di ayat yang ke-6
yang sudah diwartakan menjadi pemimpin. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, ini warna ungu ini, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di pasal yang kedua ayat yang ke-12, supaya jangan kembali ke Herodes tadi, di sini kata kuncinya bahwa sudah didaulat akan ada pemimpin yang baru yang akan memimpin umat Israel. Disitulah Herodes, aku kilo rojo, masih ada pemimpin sopo ini. Dari situ bergejolak menyuruh orang-orang Majus tadi untuk datang, dan dengan kata manisnya, ketika kamu sudah datang ke sana, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Kata Herodes, tetapi tidak itu misinya ini menangkap anak itu dan membunuhnya agar tidak tersaingi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari sini kita semua sudah terbuka pemahamannya. Mengapa saya mengambil subtema jalan keselamatan? Di slide yang berikutnya ditegaskan Bapak Ibu, jalan keselamatan. Jalan keselamatan ini adalah jaminan bagi orang percaya. Orang Majus tadi diingatkan dalam mimpi agar pulang ke negerinya melalui jalan lain agar selamat dari Herodes. Jalan keselamatan adalah sebuah jaminan orang percaya dalam kehidupan. Saya tidak menemukan di Matius pasal yang kedua ini menuliskan bahwa orang-orang Majus tadi protes, mengeluh, membantah perintah Tuhan melalui mimpi tidak. Tetapi mereka menjalaninya sehingga mereka selamat. Keselamatan adalah jaminan bagi orang percaya. Ditegaskan di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16, di situ dituliskan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Keyakinan yang kokoh, percaya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Warna merah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Orang Majus tadi percaya sehingga selamat. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Orang Yahudi ini adalah golongan orang percaya kepada Allah. Orang Yunani ini adalah golongan orang yang tidak percaya kepada Allah. Jadi intinya, siapapun itu, tak dari golongan Yahudi atau Yunani, tetapi hidupnya percaya, dia akan selamat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Natal hari ini kita diingatkan melalui tema besar yang sudah disiapkan oleh PGI, tetapi saya mengambil subtema untuk memudahkan kita merenungkan bahwa ada jalan keselamatan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya, Pak Pendeta, saya ini percaya 100%, tetapi mengapa segala sesuatu kok masih terjadi dalam kehidupan saya? Ditegaskan di slide yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apapun yang kita alami tetaplah percaya karena Tuhan berpesan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-57 ayat yang ke-15, sebab beginilah firman-Nya, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku, kita perhatikan yang saya belum merah ini, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, oke kita percaya
Oke, saya percaya, Gali percaya kepada Tuhan, tetapi kita tetap diberhadapkan dengan kehidupan yang mungkin kita katakan ribet, sesulit ini. Tetapi Tuhan ingin katakan, ayo mari kita percaya. Karena Tuhan mengatakan dalam kehidupan kita, aku bersemayam di tempat tinggi Tuhan Allah kita, dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama dengan saya dan Pati, bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema Natal dari PGI walaupun hanya satu ayat, tetapi mempunyai makna teologis yang begitu banyak, makna teologis yang begitu besar untuk kita renungkan bersama-sama, yang menguatkan, yang meneguhkan. Kata kuncinya hanya satu, percaya. Ketika percaya, kita mendapatkan jalan keselamatan. Selamat menghayati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kepada yang terhormat Pak Pendeta akan kembali lagi untuk penyerahan cita.
kita mengucap syukur di hadapan Tuhan dengan kita menghaturkan persembahan. Dan yang menjadi dasar di dalam kita menghaturkan persembahan, ada firman Tuhan yang menyatakan demikian. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita mengaturkan persembahan diiringi dengan Kidung Ria nomor 63, Bapak aku persembahkan tubuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki acara yang ke-7, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, yaitu sambutan dari PHFJ. Kepada yang terhormat Bapak Sarmo Widodo, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam.
Yang terhormat Bapak Pendeta Galih beserta keluarga, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Jemaat Purworejo, yang terhormat Bapak Ibu warga Jemaat Purworejo umumnya dan warga kelompok 1 yang saat ini berbahagia merayakan perayaan Natal bersama. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami mewakili pelayan dari Majelis Jemaat Purworejo mengucapkan selamat Natal kepada warga kelompok 1 yang saat ini begitu meriah, damai dan sukacita. Itu semua karena berkat dari Tuhan berkenan kepada kita semua. Dan kami juga tidak lupa minta maaf kepada Bapak Ibu panjenengan sedoyo apabila kami atas nama pelayanan dari Majelis Jemaat Purworejo di dalam kami merencanakan merealisasi keuangan ataupun yang lainnya kepada program-program kegiatan tahunan ataupun komisi-komisi, lebih-lebih kepada warga jemaat di dalam kami merencanakan merealisasi kurang berkenan di dalam hati Bapak Ibu panjenengan, saya pribadi dan atas nama jemaat minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian juga Bapak Ibu, kami juga tidak lupa mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang mana di dalam saat ini mungkin Bapak Ibu tahu program pembangunan Balai Pemikiran yang kita canangkan, kita cita-citakan atau kita nanti-nantikan. Kami atas nama pelayanan Majelis Jemaat Purworejo sangat berterima kasih kepada warga kelompok 1 dan warga jemaat Purworejo di dalam hal dana dan lainnya. Itu semua merupakan karya Tuhan ataupun pemikirannya di dalam kerja bakti dan lainnya. Itu semua Tuhan yang berkarya, sehingga di dalam kami merencanakan pembangunan Balai Pemikiran dengan kebersamaan kita, dengan hati yang tulus, semuanya itu akan terlaksana dengan sempurna, berkesinambungan, saling berkesinambungan, dan Tuhan pasti apabila kita dekat dengan Tuhan, apa yang telah kita harapkan dapat terlaksana dengan sempurna dan lancar. Itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dapat kami sampaikan. Apabila di dalam kami menyampaikan ada kata yang kurang berkenan di dalam hati Bapak Ibu, kami pribadi dan atas nama jemaat minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata Bapak Ibu dan saudara, kami mengucapkan selamat Natal 25 Desember tahun 2022 dan nanti tahun baru 1 Januari tahun 2023. Kiranya Tuhan selalu hadir dan senantiasa damai Natal di tengah-tengah kehidupan kita akan kita rayakan bersama-sama dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Sama-sama kita berdoa sebentar. Ini ada sedikit wujud kesukacitaan warga kelompok 1
Iya, Natal membawa kedamaian di hati manusia. Kita memasuki acara sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari perangkat desa. Kami mohon yang terhormat Bapak Danisworo untuk menyampaikan sambutan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Salam Bapak Ibu. Terus saya ini mau ngomong apa? Kalau pihak pemerintah desa, kami tidak berani. Karena Pak Lurahnya ganteng, saya orangnya jelek kok mewakili wong ganteng, jelas tidak mau. Lebih-lebih ke Pak Kepala Dusun, Pak Erik orangnya tinggi besar ganteng. Saya akan mewakili pihak pemerintah desa, tidak berani. Saya hanya mewakili dari lembaga. Kalau lembaga saya siap, karena saya bukan pamer sebagai anggota BPD. Saya suka sama Mas Simon Budiono. Kalau Mbak Dani kalau dia dapo di mana-mana. Ya Mas Simon ya. Nah, acuan jempol tangan dulu. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Pak Kepala Desa jelas tidak bisa rawuh karena beliaunya ketempatan juga perayaan Natal. Yang lain saya tidak tahu. Yang kedua kalinya, atas nama lembaga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya warga RT 01 RW 4 yang begitu semarak dalam memeriahkan perayaan Natal pada malam hari ini. Karena kelompok 1 punya Pak Pendeta. Iya Pak, yang terhormat Bapak Pendeta, Bapak Ibu Penentua Diaken Jemaat Purworejo yang berbahagia, khususnya warga jemaat yang ada di kelompok 1. Kami atas nama lembaga hanya dapat mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2022, dan kita akan menyongsong bersama-sama tahun yang baru 1 Januari 2023. Semoga dengan semangat Natal yang luar biasa yang diselenggarakan oleh keluarga besar kelompok 1 Jemaat Purworejo ini dapat menjadi teladan bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat Natal. Selamat malam, salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika tadi diawali dengan doa, maka usai acara ini pun kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah rangkaian perayaan Natal yang kami bangun pada saat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan padamu, bahwa Tuhan senantiasa menyertai membersamai kami, sehingga perayaan Natal pada malam hari ini boleh kami lakukan dengan sukacita karena penyertaan Tuhan. Tuhan, bila mana ada kesalahan yang kami lakukan, yang terselip di dalam acara ini, Tuhan ampuni,
segala dosa kesalahan kami. Kami juga berdoa untuk perayaan Natal yang akan diselenggarakan di kelompok-kelompok di pepantang Tuhan. Tuhan sertai dan berkati, sehingga boleh berjalan dengan lancar, tiada suatu halangan apapun. Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami hidup bersama. Tuhan sucikan, Tuhan berkati, biarlah persembahan ini boleh menjadi sarana melebar kekuasaan kerajaan Tuhan yang ada di dunia ini. Demikian Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan di dalam kami mengakhiri perayaan Natal pada malam hari ini, sehingga kami boleh pulang rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita karena pernyataan Tuhan. Demikian Tuhan, seru doa permohonan kami. Semuanya kami serahkan berdasarkan iman percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perayaan Natal kelompok 1 GKJW Jemaat Purwoharjo. Kami segenap panitia mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua.